Itu namanya mustahil akli. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala al-musyabahatu lil hadisati biwajhin minal wujuh. Mustahil dalam hakipun Gusti Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk. Mustahil kalau Allah serupa dengan makhluk. Dalam semua hal tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik fil zat, fil sifat maupun fil af'al. Dalam zatnya, dalam sifatnya ataupun di dalam af'al tidak ada yang serupa dengan Allah. Katahayyuzi ayil kauni fi jihadin minal jihadis sitti atau fil jihadi kulliha. Contohnya apa? Seperti bertempat. Allah itu tidak bertempat, sedangkan makhluk itu bertempat. Allah mustahil butuh tempat. Makanya kalau ditanya Allah ada di mana, ya Allah itu tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena Allah nggak butuh tempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Jangan sampai menjawab anak Ansor, sahabat Ansor, Allah ada di mana? Di langit. Wah, itu berarti Ansornya Ansor KW. Gak pernah datang kajian. Makanya perlu ada ujian ini Mas Hakim, ujian tauhid. Kader Ansor suruh paling tidak dasar-dasar tauhid tahu. Ada pertanyaan jebakan dalam hal tauhid, misalkan Allah ada di mana? Ada A, B, C, A di langit, B di atas, C tidak bertempat. Kira-kira milih yang mana nanti? C. Yang nggak pernah kajian nanti milihnya di atas. Terpengaruh golongan sebelah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, punya i'tiqad Allah itu wujud tanpa tempat, tanpa arah. Arah yang 6 minal jihadis sitti, salah satu dari 6 arah ataupun 6 arah keseluruhannya. Wahiyya al-fawqu wat-tahtu wal-yaminu wasyimalu wal-amamu wal-wara'u. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di sebelah kanan, Allah tidak di sebelah kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Karena Allah itu ada tanpa arah, sehingga kita nggak boleh mengatakan Allah ada di atas atau Allah ada di langit sedang duduk. Nah, ini paham-paham yang harus dibersihkan, karena itu paham yang sesat. Allah ada di atas. Lebih lucu lagi, lebih aneh lagi. Semakin tinggi orang, semakin tinggi kedudukan orang, semakin dekat dengan Allah. Berarti kalau pas Bang Tamrin naik pesawat, itu lebih dekat dengan Allah. Silakan cek di YouTube-nya mereka, ya. Mereka tidak tahu kan ya. Nah, silakan dicek. Itu semakin ke atas berarti semakin dekat. Kalau kita naik pesawat berarti semakin dekat dengan Allah. Nabi Musa suruh ke Bukit Tursina, Gunung Tursina, katanya biar dekat dengan Allah. Semakin tinggi naik gunung, berarti orang makan mulia nanti paling dekat dengan Allah. Beruntung, nah, sedangkan kita di bawah, makomnya jauh dengan orang makan mulia. Nah, ini pandangan yang menyimpang.
mengatakan Allah ada di atas. Semakin dekat posisinya ke atas berarti semakin dekat dengan Allah. Ini pandangan yang harus kita hilangkan, bersihkan dari pikiran kita. Kita yakini Allah itu wujud tanpa tempat, tanpa arah. Kalau mengatakan Allah ada di atas berarti hampir sama dengan logikanya Fir'aun. Karena Fir'aun menganggap Tuhannya Rabbi Musa, Tuhannya Nabi Musa itu ada di atas. Makanya Fir'aun perintah ke Haman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan saya menara yang tinggi, gedung yang tinggi, agar saya bisa menaiki agar saya sampai ke pintu-pintu langit. Untuk apa saya sampai ke pintu langit? Fa'attol yang ilahi Musa, agar saya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Makanya Fir'aun perintah Haman suruh buat yang bangunan yang tinggi, pengen noong, noong Sundana, pengen ngintip Tuhannya Nabi Musa. Itu pandangan Fir'aun. Bangsa kita ngikutin pandangan Fir'aun. Fayastahilu alaihi ayyahulla fi makan, maka mustahil bagi Allah bertempat. Mustahil Allah bertempat. Li'annahu kana qabla khalqil makani was zaman. Karena sesungguhnya Allah itu ada sebelum terciptanya tempat dan zaman. Langit sama Allah duluan mana? Duluan Allah. Duluan Gusti Allah. Lalu ketika tempat belum ada, Allah di mana? Ya enggak di mana-mana. Allah enggak butuh tempat. Lalu tempat sama Allah duluan tempat. Duluan Allah. Salah ngomong. Karena Allah sama tempat duluan Allah. Masa Allah butuh tempat? Allah sama langit duluan mana? Duluan Allah. Mana mungkin Allah tidak duluan Allah. Nah ini li'annahu kana qabla khalqil makan was zaman. Termasuk arah. Allah sama atas duluan mana? Duluan Allah. Tidak mungkin. Allah itu sudah ada sebelum ada atas. Allah itu sudah ada sebelum ada atas, sebelum ada tempat, sebelum ada langit dan lain sebagainya. Maka mustahil Allah itu bertempat. Walam yazal ba'da dzalika kama kana azalan, li'annahu la yahtaju ila syai'in min khalqihi wa la yalhaquhu taghayyurun aw tatawwurun aw tabaddulun. Sehingga Allah itu enggak butuh sesuatu kepada makhluknya. Allah enggak butuh sama makhluknya. Allah tidak terkena perubahan, tidak terkena perkembangan, tidak terkena pergantian. Kalau kita kan berkembang, tapi dulu lahir masih kecil, kemudian sekarang sudah punya anak. Allah itu nggak berubah, nggak ada istilahnya Tuhan kecil, kemudian jadi besar, kemudian jadi tua, nggak ada perubahan. Wala yalhaquhu taghayyurun atau tawwurun aw tabaddul. Nah ini namanya yang perlu kita perhatikan bersama. Mustahil bagi Allah bertempat butuh kepada makhluk. Kalau Allah butuh sama tempat berarti sama dengan kita. Kalau Allah butuh sama tempat, butuh sama arah berarti sama dengan makhluk. Kita hidup di bumi butuh dengan tempat. Kalau Allah butuh sama tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah butuh arah berarti sama dengan makhluk. Padahal telah jelas disampaikan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ini bait ke-43.
Lanjutannya, wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan au ijadan i'daman ka husnil ghina. Kemudian tentang sifat jaiznya Allah. Jaiznya jaiz akli. Jaiznya jaiz akli. Kalau tadi mustahil, kalau ada itu mustahil, nggak masuk akal. Kalau jaiz ada, tiada, masuk akal. Namanya jaiz. Kalau wajib, kalau nggak ada, tidak masuk akal. Kalau mustahil, kalau ada, tidak masuk akal. Kalau jaiz ada dan tiadanya itu dapat diterima oleh akal. Namanya jaiz akli. Wa jaizun bi haqqihi ma amkana. Jaiz bagi haknya Allah Ta'ala sesuatu yang mungkin secara akli ya, tadi. Ijad dan i'daman karasmihil hina, yaitu mewujudkan ataupun meniadakan, seperti memberikan rezeki kepada orang yang kaya. Wa jaizun aqlan, jaiz secara akli. Fi haqqihi azza wa jalla ijadu kulli ma amkana ay kulli mumkinin ijadan. Salah satu bentuk jaiz, sifat jaiz bagi Allah, yaitu Allah menciptakan sesuatu yang mungkin. Contohnya apa? Memberikan kekayaan ke seseorang. Contoh orang kaya misalkan haritanu. Allah menghendaki haritanu orang kaya. Tapi itu gak wajib bagi Allah. Ataupun memberikan kemiskinan kepada seseorang, mengkayakan orang, membuat orang miskin, itu jaiz bagi Allah. Menghidupkan, mematikan. Wa jaizun i'damu kulli mumkinin i'daman liqadrihi ta'ala alladhi yu'assiru biha bil mumkinat bila ajzin wala du'fin bal tujadu kama sya'a subhanahu. Wa jaizun, dan juga jaiz bagi Allah meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Membuat mentahlil gagah ya, ataupun membuat enggak gagah itu ya jaiz, mungkin, sesuatu yang mungkin. Gagah enggak gagahnya seseorang ya mungkin. Kaya miskinnya ya mungkin. Ada tiadanya ya mungkin. Kita kan enggak wajib ada. Kita enggak wajib ada. Enggak wajib kaya, enggak wajib miskin. Contohnya apa? Karasqihi ta'ala al-'abda al-ghina kama anna ihtisasul 'abdi bil faqri dunal ghina wa bi takhsisillahi 'azza wa jalla wa fi'lihi iyyahu bih. Contohnya seperti Allah memberikan rezeki kepada orang yang kaya. Allah juga menyempitkan rezeki bagi orang yang miskin. Itu contoh jaiz. Allah mengkayakan seseorang, Allah memiskinkan seseorang. Bisa kaya, bisa miskin. Itu semua adalah perbuatannya Allah. Seseorang bisa kaya nggih karena perbuatannya Allah, seseorang miskin ya karena perbuatannya Allah. Allahu khaliqul a'yani wal a'mal wa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil. Nah, kemudian tentang Allah itu menciptakan hamba dan yang diperbuatnya. Allah menciptakan hamba dan perbuatan hamba. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita.
Jadi Allah nggak cuma menciptakan kita, menciptakan manusia, tetapi juga menciptakan perbuatannya. Fallahu ta'ala wahdah khaliqun li'abdihi min insin wa jinnin wa malakin. Hanyalah Allah yang menciptakan hambanya, baik dari manusia, jin maupun malaikat. Hanya Allah. Wa khaliqun lima 'amila hadzal 'abdu, dan menciptakan perbuatan hamba. Dan menciptakan perbuatan hamba. Sawa'un kana fi'lul insi wal jinni wal malaki khairan, baik perbuatan manusia, jin dan malaikat itu baik, au kana fi'lul insi wal jinni syarran, ataupun perbuatan manusia dan jin itu buruk. Baik buruk perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan baik ciptaan Allah, perbuatan buruk ciptaan Allah. Baik buruk ciptaan Allah. Wa dalilu dzalika qaulullahi azza wa jalla. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Ta'ala, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Perbuatan manusia itu ada dua. Ada perbuatan ikhtiyariyah, ada perbuatan ittirariyah. Ikhtiariyah itu apa? Perbuatan yang bisa diusahakan. Contohnya datang ke sini, bisa saja kita nggak datang ke sini, tidur di rumah, bulan amat nih. Pilihan ikhtiariyah, datang ke sini. Itu bisa dipilih, bisa diusahakan. Ada yang perbuatan ittirariyah, perbuatan yang nggak bisa diusahakan. Contohnya apa? Detak jantung. Detak jantung apa kita bisa ngatur? Oh, gerak, yo detak, berhenti, kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya af'al ittirariyah, perbuatan yang tidak bisa diikhtiari. Detaknya jantung, yang peredaran darah, itu kan perbuatan yang ittirariyah. Kita nggak bisa mengusahakan. Detak ya detak sendiri. Kita tidur ya tetap berdetak. Namanya ittirariyah. Baik ikhtiyariyah maupun ittirariyah itu ciptaan Allah. Nah, ciptaannya Allah. Fa'tiqadu ahli sunnati anna Allah khaliqu af'alil uqala'i wa ghairil uqala'i min dzawil arwah. Keyakinan ahli sunnah bahwasanya Allah adalah pencipta perbuatan orang yang berakal maupun yang tidak berakal, yang mempunyai arwah. Segala perbuatan manusia, jin, malaikat, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, niku ciptaane Allah. Faman qala aw i'taqada anna an-nara, barang siapa yang berkata atau meyakini bahwasanya api, awis sikina atau pisau, awil akla atau makan, awis syurba atau minum, tu'asiru fil mungkini harqan, yang mempengaruhi membakar api. Yang bakar siapa sih? Api. Terus siapa sih yang motong? Pisau. Kemudian apa yang menyebabkan kenyang? Makan. Apa yang menyebabkan tidak lagi haus? Minum. Bitau'iha wa dzatiha, dengan zatnya masing-masing itu, bahwa kafirun bi ijma'il ummah. Kafir sesuai dengan ijma'nya umat. Kalau kita meyakini ketika kita motong sayuran,
sayurannya kok belah jadi dua, kita meyakini pisau yang membelah, pisau zatnya pisau yang membelah, maka jadi kafir. Kalau kita minum susu, meyakini susu inilah yang membuat saya nggak haus, maka jadi kafir. Kemudian makan, kalau kita makan meyakini nasi itu yang membuat saya kenyang, bahwa kafir, maka jadi kafir. Sama ketika meyakini obat yang menyembuhkan, zatnya obat yang menyembuhkan, itu bisa menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Saya tanya sekarang, ada api ya, di rokok nih, rokok kan anak sendiri. Jadi ada api membakar rokok. Kalau kita keyakinan an-naru muhriqatun binafsihi, api yang membakar rokok dengan zatnya sendiri, itu i'tiqad kafir. Mumet si bakar rokok Pak, ya gini. Kafir, i'tiqad kafir. Meyakini yang membakar rokok itu api, maka menjadi kafir. Yakini yang bakar rokok bisa nyala itu api, berarti i'tiqadul kafir. Kalau kita meyakini bahwasanya yang membakar itu api, karena api telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membakar. Kalau kita punya keyakinan yang bakar apa? Yang bakar api karena api telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membakar, itu i'tiqadnya orang fasik, i'tiqadnya orang jahil, orang bodoh. Lalu gimana kita? Maka ketika kita ditanya, api adalah sebab, terbakar adalah musabbab. Kayak begitu. Api adalah sebab, terbakar adalah musabbab, dan Allah musabbibal asbab. Nah, api adalah sebab, sedangkan kebakar adalah musabbab, akibatnya. Sedangkan Allah itu musabbibal asbab, ya musabbibal asbab, penyebab semua sebab. Nah itu i'tiqadul muwahhid, keyakinan orang yang mengesahkan Allah. Karena prinsipnya apa? Bagi kita la fa'ila illahu, tidak ada pencipta, tidak ada pelaku kecuali Allah. Allah yang menciptakan kenyang, Allah yang menciptakan sembuh, Allah yang menciptakan terpotongnya sayuran, Allah yang menciptakan apalagi? Allah yang menciptakan terbakar, Allah yang menciptakan sembuh. Segalanya itu ciptaan Allah. Karena kalau kita meyakini sembuh ciptaan obat, wareg ciptaan nasi, itu berarti banyak pencipta. Ta'addudul khaliq. Penciptanya kan jadi banyak banget. Ada penciptanya yaitu nasi, pencipta pencipta men ora haus, pencipta seger air, pencipta sembuh obat. Jadi banyak sekali pencipta, ta'addud. Makanya segala hal tadi adalah ciptaan Allah. Buktinya apa? Buktinya misalkan ada dua orang, si A sama B.
dia didiagnosa sama dokter punya penyakit sama. A ya penyakitnya misalkan diabetes, B ya sama-sama diabetes, levelnya sama, dikasih obat, bisa jadi ya si A tidak sembuh, si B sembuh. Berarti obat bukan yang menyembuhkan, karena bisa jadi beda. Itu tandanya obat tidak bisa menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Ketika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Fahuwa yashfi, ayashfini. Allah yang menyembuhkan. Nah, ini harus punya prinsip bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, kalau begitu ngapain kita ikhtiar sih kayak gitu kan? Kalau sakit itu yang nyembuhin Gusti Allah. Kalau kenyang yang mengenyangkan Allah. Nah, kita wajib akhdul asbab, ngambil sebab. Akhdul asbab. Allah itu nyiptakan udah pasang-pasangan, berpasang-pasangan. Nah, kepengen warung ya, ambil asbab madang. Itu kasat kita madang, kasatnya madang. Nek meriang ya dokter, itu sebagai bentuk kasat kita. Adapun yang menyembuhkan, yang membuat kenyang itu bukan dokter, bukan makanan. Yang muasir, yang bisa mempengaruhi itu hanya Allah. Manusia hanya sebatas kasab, ikhtiar, usaha, gak lebih. Itu saja. Oke, jadi api itu sebab, terbakar adalah musabab. Nasi itu sebab, kenyang itu musabab. Jangan sampai punya keyakinan yang membuat kita kenyang adalah nasi yang menciptakan kenyang. Pernah ada kisah ya, kisah nanti bisa dilihat di tafsir Ar-Razi, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu suatu ketika sakit perut, sakit weteng, lara weteng. Kemudian berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Kira-kira disuruh ngapain kalau saya sakit perut? Akhirnya disuruh makan jenis daun tertentu. Bismillahirrahmanirrahim, makan daun. Kemudian sembuh. Suatu ketika sakit perut lagi. Nabi Musa kan pikirannya kan udah tahu kalau sakit perut yang makan daun ini. Akhirnya langsung makan tanpa minta petunjuk kepada Allah. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Akhirnya ditegur sama Allah. Yang menyembuhkan ya bukan daun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ini maksud bahwasanya Allah itu khaliqun li'abdihi wa ma'amil. Baik yang perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu buruk, ciptaan Allah. Yang menciptakan sakit siapa? Allah. Sakit baik apa buruk? Buruk. Yang menciptakan sakit siapa? Allah. Baik ataupun buruk itu adalah ciptaan Allah. Fakaifa biman yaqulu inna syarra bi khalqil 'abdi. Tadi yang mengatakan bahwasanya kenyang itu karena makan ya, itu adalah kafir sesuai dengan ijma'nya umat. Fakaifa biman yaqulu inna syarra bi khalqil 'abdi. Lalu bagaimana kalau ada orang ngomong keburukan itu ciptaan hamba?
Wa kaifa biman huwa ashaddu minhu id yaqulu inna kulla fi'lin min af'alil 'abdi khairan kana aw syarran huwa bil khalqil 'abdi fadzalika kafirun qat'an aidan. Kafir secara pasti, qat'an aidan. Kalau mengatakan yang menciptakan kebaikan, keburukan adalah hamba, maka dia kafir. Yang menciptakan sembuh, yang menciptakan sehat, kenyang, dan lain sebagainya adalah hamba itu, adalah benda itu, maka hukumnya kafir. Qat'an. Alhamdulillah ini dalil. Makanya harus hati-hati terkait keyakinan kita. Kemudian at-taufiqu wal khidlan. Muwaffiqun liman arada ayasil wa khadilun liman arada bu'da. Wa madhabu ahli sunnah anna Allah ta'ala muwaffiqun liman arada lahu min ibadi taufiq bi ayyasila ila mahabbatihi wa ridha. Madhabnya ahli sunnah bahwasanya Allah itu memberikan taufik kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya agar dia itu bisa sampai kepada mahabbah kepada Allah dan ridhonya Allah. Lalu taufik itu apa? Sering kita katakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan sampai salah tulis ya Pak Hakim. Sering banyak surat-surat yang salah kan. Tulisnya gimana? Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Nah, itu artinya udah jauh banget. Nanti jadinya Allah itu cocok kalau muwaffiqnya panjang. Tadinya muwaffiq. Jangan wawanya jangan panjang. Ada surat wallahul muwaffiq, berarti Allah mencocoki ila aqwamit, wawanya panjang, cocok kepada kaum-kaumnya Mas Torik nanti jadinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, berarti Allah cocok dengan kaum-kaumnya Mas Torik. Harus ada. Yang benar bagaimana? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baunya pendek. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan taufik menuju ke jalan yang paling lurus. Ila aqwamit thoriq. Taufik niku napa? Taufik wa taufiqu syar'an huwa khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Yaitu menciptakan kemampuan ketaatan kepada hamba. Jadi Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan ketaatan. Namanya taufik. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi wal khalqu fi'lun lillah. Jadi Allah menciptakan kemampuan kita untuk bisa taat. Kita diberikan kekuatan Allah bisa sholat, diberikan kekuatan Allah bisa ikut tibaan, diberikan kekuatan Allah bisa untuk pengajian dan lain sebagainya. Itu namanya taufik. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Ketika perbuatan kita menuju ke ketaatan, berarti kita dapat taufik. Ketika perbuatan kita digunakan untuk ketaatan, itu berarti kita mendapatkan taufik. Wa kadzalika huwa khaliqun bil 'abdil qudrata 'alal ma'siyah. Begitu pula Allah menciptakan kekuatan kepada hamba untuk maksiat.
Tapi namanya bukan taufik. Fahuwa ta'ala khalilun liman arada khidlanahu minal ibad ay arada bu'dah. Kalau Allah menciptakan kemampuan kepada hamba untuk bermaksiat, berarti Allah itu menghendaki orang tersebut untuk menjadi hina. An mahabbatih wa ridha bi khalqi qudratil maksiyati fihi. Jadi Allah ya menciptakan kemampuan ke manusia untuk bisa taat. Sebaliknya Allah juga menciptakan manusia hamba untuk mampu berbuat maksiat. Moga-moga kita semua mendapatkan taufik dari Allah. Allahumma amin. Diberikan kekuatan untuk bisa ibadah, diberikan kekuatan untuk ketaatan. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang dikehendakinya mendapatkan mahabbah dan ridho. Allahumma amin. Hanya orang kafir ya kehendaknya Allah, orang mukmin ya kehendaknya Allah. Ada orang kafir ya itu kehendak Allah. Ada orang mukmin yang kehendak Allah. Yahdi may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada yang Allah inginkan, wa yudillu may yasha, menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Makanya syukur banget kita mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa memeluk agama Islam. Nikmat yang paling besar, a'dhamu nikmah, nikmat hidayah iman, nikmat Islam. Karena ada sebagian hambanya Allah, manusia yang dikehendaki Allah itu kafir, yang dikehendaki Allah kafir. Banyak pemain sepak bola banyak ya. Banyak yang Allah kehendaki tidak masuk Islam. Itu semua ya karena kehendaknya Allah. Yudillu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Wa'dullahi lil mu'minina haqqun. Janji Allah kepada mukmin adalah hak. Wa mujizun liman arada wa'dah. Wa yajibu i'tiqadu anna Allah subhanahu wa ta'ala mujizun ay mu'tin liman arada bihi khairan wa'dahu ay maw'udahu. Kita wajib menekadkan, wajib meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan kepada orang yang dikehendaki kebaikan janji-janjinya. Ketika kita beramal soleh, beriman, Allah punya janji kepada orang yang iman yang punya amal soleh. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu tidak berjanji. Wa qad dalla 'ala dzalika qauluhu ta'ala innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak tidak menjadi janji, tidak mengingkari janji. Janjinya apa? Janjinya bagi orang mukmin yang beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman beramal soleh bakal kami masukkan ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
khalidina fiha abada, selama-lamanya. Janjinya bagi orang mukmin, wa'dullah lil mukminin, yaitu bahwasanya orang yang beriman kemudian mau beramal soleh bakal dimasukkan ke surga. Dan mustahil Allah itu mengingkari janji. Maka ketika kita bisa masuk surga, itu adalah anugerahnya Allah. Kita bisa masuk surga karena anugerahnya Allah, tidak karena amal kita. Masuk surga karena anugerahnya Allah, bukan karena amal kita. Kalau kita masuk surga karena amal, mentakhir amalnya berapa tahun kira-kira? Misalkan mati ini 20 tahun, berarti ngamalnya 20 tahun. Belum orang lebih surga 20 tahun tok. Apa jalur selamanya? Jalur selamat. Ngamal 20 tahun kok ditukar kalau surga selama-lamanya. Oh, kalau begitu saya masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Karena amalnya ya kaya ngono, enggak sempurna. Bisa mlebu surga ya anugerah Gusti Allah. Nek ana wong mlebu neraka ya karena sifat ngadile Gusti Allah. Adil. Makanya jangan pernah menuntut, ya Allah, adillah dengan aku, adil yang benar neraka. Iya biasa. Jadi ngaku sih, aduh. Nek kepengen adil Allah nang akhirat ya mlebu neraka. Iya. Neraka. Hitung-hitungan apa yo? Timbang-timbangan. Jajal amalmu pira. Terus warga bisa turun ke kene, semuni pira dia itu jajal. Bayarnya pira. Ya orang bakal kantuk. Makanya nek mlebu neraka ya ngadile Gusti Allah. Ngadil. Kudu karena anugerah masa mlebu neraka anu. Nek mlebu surga fadhole Gusti Allah, mlebu neraka sifat adile Gusti Allah. Nah, kita diukur dengan keadilan ya angel. Nah, itu anugerah Gusti Allah. Pamila amal-amal sing kecil pahalanya besar. Baca alhamdulillah bisa memenuhi timbangan, itu kan fadhole Gusti Allah. Besarnya anugerahnya Allah. Maaf alhamdulillah sepisan ya, bisa ngepeki timbangan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Timbangannya padahal timbangan gedene se bainal masyriq wal maghrib. Mizan timbangan amal kita nanti gedene bainal masyriq wal maghrib. Kira-kira anggo sifat ngadil kepriwe? Buka orang ketimbangannya nanti apa? Jauh. Karena fadhole Gusti Allah. Nabi Daud pernah, wakilah Nabi Daud pernah minta ke Allah, ya Allah saya pengen melihat mizan. Diperlihatkan ke Nabi Daud, ternyata mizannya gede pol bainal masyriq wal maghrib. Tangan Gusti Allah, Gusti dia teman mizannya ini timbangannya apa aku bisa, amalku bisa kepok sama bisa kepok dengan timbangan yang sebesar ini. Ternyata bisa kepok dengan apa? Kalimatut thayyibat, dengan kalimat-kalimat thayyibat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa memenuhi timbangan sing gede banget. Niki saged mlebet surga fadhole Gusti Allah.
janjinya Allah kepada orang iman yang beramal soleh bakal mlebu surga. Asy-syaqiyyu was-sa'id, celaka dan bahagia. Fawzu sa'idi 'indahu fil azali kada syaqiyyu samalan yantahi. Wa fawzu sa'idi ay dhafruhu wa najatuhu bi husnil khitam was sa'adati al-ukhrawiyyah la yatabaddalu li'annahu amrun qaddarahu Allah wa 'alimahu wa sya'ahu 'indahu fil azal bi 'ilmihi wa taqdirihi. فهو يوجده بقدرته الأزلية وليس للعبد إلا الكسب. Bejane wong nggih wa najatuhu bi husnil khitam, nanti matinya husnul khotimah. Was sa'adah, mendapatkan kebahagiaan ukhrawiyah, itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan dan Allah ketahui dan Allah kehendaki. Allah pun ngertos nanti saya itu ahli surga apa ahli neraka. Oh Mang Tahlil nanti ahlul jannah apa ahlul nar, tidak ngerti. Sa'idun au syaqiyun, sudah tahu. Sudah tahu dan itu nggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. La yatabaddalu li'annahu amrun qaddarahu Allah wa 'alimahu wa sya'ahu 'indahu fil azal bi 'ilmihi wa taqdirihi. Enggak bisa dirubah. Kalau sudah awal catatannya ahlul jannah, ya nantinya masuk surga. Kalau sejak awal sudah dipastikan oleh Allah bahwasanya dia ahli neraka, yang mlebu nggak bisa. Manusia nggak bisa merubah. Itu namanya fauzus sa'id, kebahagiaan di akhirat ataupun celaka sudah ditentukan oleh Allah. Semoga orang termasuk yang ditentukan sa'id. Allahumma amin. Tapi ya tetap kewajiban ibadah. Kewajiban ibadah. Wa kadasy-syaqiyyu ay wuqu'uhu fi su'il khatimah wal wafatu 'ala al-kufri amrun la yatabaddalu li'annahu amrun qaddarahu Allah wa 'alimahu wa sya'ahu. Begitu pula orang yang celaka, matinya su'ul khatimah, wafat dengan kekufuran, adalah sesuatu yang telah Allah tentukan, Allah ketahui, Allah kehendaki dan tidak bisa dirubah. Ketentuannya Allah, dia matinya kufur, ya kufur. Ketentuannya Allah, dia su'ul khotimah, ya su'ul khotimah. Gak bisa dirubah. Kalau udah ketentuannya seperti itu, ya gak bisa dirubah. Meskipun doa kawin subuh tekan subuh mening, ya Allah, lebih aku surga, lebih surga, tapi wong catatannya lebih neraka, ya, neraka. Lam yantakil, sama lam yantakil, ay la yatahawwalu wa la yanqalibu asy-syaqiyyu 'an asy-syaqawwa ila as-sa'adah. Mahma sa'a kama anna as-sa'ida la yanqalibu syaqiyyan. Wa hadha huwa madhhabul asy'ariyah fi tafsir asy-syaqawah was-sa'adah alladhi tadammanahu an-najm. Enggak bisa berganti yang sudah dari awal dikehendaki Allah celaka, ya enggak bisa berubah menjadi sa'adah. Enggak ada yang bisa merubah. Sudah enggak bisa udah enggak bisa direvisi. Enggak mungkin Allah merevisi. Oh, sekarang direvisi gitu kan. Udah dari azalnya apa celaka, ya celaka. Enggak mungkin direvisi di tengah-tengah perjalanan. Oh, sekarang mati direvisi lah. Enggak mungkin. Udah enggak ada revisi. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
Allah itu nggak mendolimi. Yang kafir yang lebih neraka, yang mukmin lebih surga. Gak bisa dirubah. Orang yang sudah dari awal dikehendaki Allah celaka, gak bisa beralih. La yatahawwalu, gak bisa beralih. Wala yanqalibu, tidak bisa berganti. Asyaqiyyu 'anis syaqawah ila sa'adah, gak bisa beralih kepada sa'adah, kebahagiaan. Mahma kamat mahma sa'a, sebesar apapun usahanya gak bakal bisa diganti. Gusti Allah kan gak bisa disuap. Ada orang proposal, anggap dari awal potongannya celaka ya celaka. Kama anna sa'ida la yanqalibu syaqiyan, begitu pula orang yang sa'id, yang bahagia bagi akhirat, la yanqalibu syaqiyan, tidak akan berganti menjadi celaka. Kalau sudah dari awal Allah menghendaki dia, dalam ilmunya Allah dia adalah orang yang sa'adah, bahagia, beruntung, maka tidak akan beralih kepada celaka. Moga-moga sedaya nika sediki termasuk orang yang dicatat oleh Allah, orang yang sa'id. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sejak awal dicatat sa'id. Wa hadha huwa madhhabul asy'ariyah, dan ini adalah madhabnya para pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita pengikut beliau, maka harus punya i'tiqad sa'id tidak bisa ditukar dengan syaqi. Syaqi tidak bisa ditukar dengan sa'id, karena itu adalah amrun qaddarahu wa 'alimahu wa syaa. Ini pembahasan tentang asy-syaqiyyu was-sa'id. Kasbul abdi wa ikhtiyari. Insyaallah ini bisa dibahas di bulan depan tentang kasbul abdi wa ikhtiyari, tentang usaha hamba. Tadi kan sudah disampaikan semuanya, ternyata udah di catat nih, udah di foto, udah azali bahwasanya orang beruntung, orang cilaka itu sudah dalam ketentuan Allah. Lalu kita sebagai manusia itu seperti apa? Apakah kita seperti wayang yang kemana-mana itu dijalankan sama tukang jalan, ataukah kita bebas berbuat tanpa intervensi Allah? Makanya muncul golongan dalam hal ini. Ada kelompok Jabriyah yang berpandangan bahwasanya segala sesuatu ini adalah atas ciptaan Allah, atas kehendak Allah. Manusia nggak punya kasab sama sekali, nggak punya ikhtiar sama sekali. Atau lawannya Qadariyah. Qadariyah itu punya pandangan tidak ada qadar bagi Allah, nggak ada qadar bagi Allah. Jadi kita semua bebas berbuat tanpa dibayang-bayangi udah dicap saqiyun atau sa'idun. Itu qadar. Nanti Ahlussunnah wal Jamaah ngambil yang tengah antara Jabriyah, antara Qadariyah yang enggak percaya qadarnya Allah. Insyaallah akan dibahas, yaitu dengan membahas kasbul abdi wa ikhtiyari. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo sesi pertanyaan. Pakai kolom, monggo. Bok anak mandan sing bingung, ditanyakan kolom. Mas Rizal jerat takon. Mas Rizal jerat takon.
Bingung kalian kafe ya. Simpulaken nggih dari awal. Pertama, mustahil bagi Allah bertempat dan punya arah. Allah itu wujud tanpa arah, tanpa tempat. Tidak boleh mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di belakang, Allah di depan. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di langit, Allah di atas sedang duduk di kursi. Tidak boleh. Karena Allah itu wujud tanpa arah, tanpa tempat. Ini bait yang pertama. Kemudian Allah punya sifat jaiz, jaiz akli, ada dan tiadanya masuk akal. Allah jaiz menciptakan, Allah jaiz meniadakan. Allah jaiz mengkayakan seseorang, Allah jaiz membuat orang miskin. Bait berikutnya bahwasanya Allah menciptakan hamba dan perbuatannya, baik perbuatannya baik ataupun perbuatannya buruk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita selaku orang mukmin tidak boleh punya keyakinan ada pencipta lain selain Allah. Sehat, lapar, kenyang, sembuh, kemudian terbakar, itu semua ciptaan Allah. Tidak boleh mengatakan yang membakar adalah api, yang mengenyangkan adalah nasi, yang membuat seger adalah air, yang membuat sembuh adalah obat. Tidak boleh. Yang boleh adalah bahwasanya obat itu sebab, sembuh itu adalah musabab, dan Allah adalah musabbibul asbab. Tidak boleh mengatakan obat yang menyembuhkan. Tidak boleh, itu akidah kafir. Obat dengan zatnya yang menyembuhkan sakit, itu berarti sifatnya orang kafir. Atau mengatakan Allah menitipkan kekuatan ke obat sehingga bisa menyembuhkan, itu i'tiqad orang bodoh, i'tiqad fasik. Yang benar adalah obat itu sebab, sembuh adalah musabab. Allah adalah ya musabbibal asbab. Berikutnya, Allah berkehendak memberikan taufik kepada Allah, menciptakan kekuatan kepada manusia, menciptakan kekuatan yang diberikan kepada manusia sehingga dia bertaat kepada Allah. Taufik. Tetapi Allah juga menciptakan kekuatan bagi hamba untuk bisa berbuat maksiat. Kemudian janji Allah kepada orang mukmin itu hak. Janji Allah yaitu pada orang mukmin akan memasukkan kepada surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan terakhir terkait asy-syaqiyyu was-sa'id, bahwasanya orang yang sudah ditentukan Allah syaqiyun, celaka, maka dia juga akan celaka. Tidak ada perubahan, tidak ada revisi dari ketentuan Allah. Kalau yang sudah ditentukan syaqiyun, ya nanti matinya su'ul khotimah. Kalau yang sejak awal ditentukan oleh Allah dia adalah golongan yang sa'idun, maka dia matinya husnul khotimah. Tidak bisa diganti dengan syaqiyun, tidak bisa ditukar dengan syaqiyun. Kalau sejak awal itu sa'idun. Itu barangkali yang bisa disimpulkan dari bait ke 43 sampai bait ke 47. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Ustaz takon lah. Ya. Saya mungkin tapi mau salah. Nih, Bahasanya kayak gitu apa ya? Ya, Pak. Saya kan bahasa Indonesia orang bisa. Jawab baik. Anak keterangan sih menyebutnya bahwa Gusti Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Oh, nggih. Dan itu keterangannya pripun, Pak? Nggih.
Boten namung niku. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau Wahabi bahasnya apa? Oh, berarti Ar-Rahman Allah bersemayam di arsy. Wahabi bersemayam itu apa? Bertempat. Nah, berdasar apa? Ya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Oh, berarti Allah itu bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian ada lagi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itu ayat-ayat itu tidak menunjukkan tempat bagi Allah. Makanya bagi ahlu sunnah wal jamaah ketika menghadapi ayat-ayat demikian ada dua cara. Pertama dengan ditakwil, yang kedua ditafwid. Ditakwil misalkan bahwasanya kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti Allah yang menguasai arsy. Bukan Allah bertempat di arsy, tapi Allah yang menguasai arsy. Itu Allah yang menguasai arsy. Kemudian ada hadis setiap sepertiga malam Allah turun. Yang turun bukan Allahnya, turun naik turun. Nah, kalau seperti itu nanti di Amerika jam berapa? Oh, berarti tuh nanti jadwalnya turun lagi ke sana kan ya. Yang turun itu bukan Allah, karena Allah tidak bertempat. Yang turun adalah rahmatnya Allah. Sama seperti nuzulul Quran. Nuzulul Quran jangan dimaknai Quran kalam Allah turun dari level ke bawah, ada huruf-hurufnya sebagainya. Boleh. Karena kalam Allah itu enggak bertempat, enggak butuh dimensi waktu dan lain sebagainya. Maka nuzulul Quran maknanya adalah pemberitahuan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses pewahyuan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu bukan makan, menunjukkan makan tempat, tetapi menunjukkan makanah, kedudukan Allah. Bahwasanya Allah kedudukan bukan tempat sangat dekat dengan hamba. Dekat bukan dalam arti tempat. Dekat bukan dalam arti tempat. Dekat bukan dalam arti tempat. Oh, saya dekat dengan Pak Jokowi. Apa saya dekat dengan Pak Jokowi? Dekat apa coba kira-kira? Ya, istilahnya ya apa ya? Punya ikatan istilahnya apa ya, dekat, hubungannya dekat, apanya lagi, koneksinya bagus, ya kayak gitu. Masih saudara. Dekat secara tempat. Tapi makan, kedudukan bagi Allah itu sangat dekat, bukan dekat dalam arti tempat. Jadi tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana, ya nggak boleh. Nanti kalau ada di mana-mana di pojok, tetapi dekatkan hatinya, nggak boleh. Harus tetap dikatakan Allah wujud tanpa tempat, tanpa arah. Ketika ada ayat yang mengindikasikan Allah bertempat, maka ditakwil. Kita dialihkan maknanya. Oh, kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti Allah menguasai arsy. Kalau ada ayat yang mengindikasikan Allah punya organ, maka ya ditakwil. Misalkan yadullah fi fawqa aydihim.